Hai, kembali lagi bersama saya Jenny, merangkum beberapa topik berita selama sepekan terakhir yang informatif dan penting untuk Anda simak. Ada pemuda di Surabaya yang gunting uang senilai 32 juta akibat stres menganggur. Selain itu, ada nasib dunia sepak bola Indonesia yang lagi carut marut. Hingga akhir pelarian Gubernur Papua Lukas NMB terkait kasus suap dan gratifikasi. Berikut selengkapnya. Gubernur Papua Lukas NMB akhirnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Selasa 10 Januari 2023 saat sedang makan di salah satu restoran berinisial SG tak jauh dari Bandara Sentani Jayapura. Sejak 14 September 2022 lalu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengumumkan Lukas NMB bersama Riki Hampagawak, Bupati Mamberamo Tengah, dan Omaltinus Omaleng, Bupati Mimika sebagai tersangka kasus korupsi. Lukas diduga menerima gratifikasi 1 miliar rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD pada 20 September 2022 mengumumkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mendeteksi aliran dana dari Lukas NMB ke salah satu rumah judi di Mariana Bay Sands dengan jumlah 560 miliar rupiah. KPK telah berulang kali memanggil Lukas NMB ke Jakarta untuk pemeriksaan sebagai tersangka. Namun, Lukas selalu mangkir dari pemanggilan dengan alasan sakit. Pada 3 November 2023, KPK membentuk sebuah tim yang diberangkatkan ke Jayapura guna memeriksa Lukas NMB. Tim tersebut berisikan tim dokter KPK dan penyidik yang dipimpin langsung oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Pada 28 November 2022, tim kuasa hukum kembali mengajukan surat permohonan izin berobat ke luar negeri. Kali ini, tim kuasa hukum menyertakan rekomendasi dari Dr. RS Mount Elizabeth, Singapura. Pada 5 Januari 2023, KPK kembali menetapkan Lukas menjadi tersangka untuk kedua kalinya dalam kasus ini. KPK langsung menahan pemberi suapnya, Rijantono Laka, yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Adapun Lukas saat itu belum ditahan dengan alasan keamanan dan kesehatan. Rijantono Laka diketahui memberikan uang gratifikasi senilai 1 miliar kepada Lukas NMB agar mendapatkan 3 buah proyek jangka panjang selama periode 2019 hingga 2021 senilai 41 miliar rupiah. Saat Lukas ditangkap, sejumlah massa melakukan aksi ricuh di depan Makobrimob Polda Papua dan Bandara Sentani. Kapolda Papua Matius D. Fakhiri mengatakan, ada 19 orang yang ditangkap atas kericuan di 2 tempat tersebut. 1 orang meninggal dunia terkena tembakan petugas. Atas hal ini, kepolisian sedang melakukan pengusutan dan mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Sementara itu, tersangka Lukas NMB diterbangkan ke Jakarta dan langsung dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk dilakukan pemeriksaan. Pada 12 Januari 2023, tim dokter RSPAD menyatakan Lukas NMB telah siap menjalani pemeriksaan. Hasil rapat Komite Eksekutif EXCO atau PSSI yang berlangsung di kantor PSSI 12 Januari 2023 resmi menghentikan kelanjutan kompetisi Liga 2 dan Liga 3 musim 2022 dan 2023 menuai kontroversi. Sejumlah faktor ditengarai menjadi pertimbangan penghentian liga hingga adanya isu pemalsuan tanda tangan. Dikutip dari laman PSSI, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menguraikan sejumlah faktor pemberhentian tersebut. Pertama, adanya permintaan dari sebagian besar klub Liga 2 yang menginginkan kompetisi tersebut tidak dilanjutkan, serta pelaksanaan atau kelanjutan Liga 2 sangat sulit diselesaikan sebelum Piala Dunia U20 yang dimulai pada 20 Mei 2023. Pertimbangan berikutnya, yakni rekomendasi dari Tim Transformasi Sepak Bola Indonesia seusai tragedi Kanjuruhan terkait sarana dan prasarana yang belum memenuhi syarat. Penghentian Liga 2 juga karena Peraturan Polisi Nomor 10 Tahun 2022 tentang periode waktu pemberitahuan, pengajuan rekomendasi dan izin, hingga bantuan pengamanan. Dalam rapat EXCO tersebut juga memutuskan dan memerintahkan kepada PT Liga Indonesia Baru atau LIB untuk memfasilitasi pembentukan operator baru guna melaksanakan Liga 2. Untuk Liga 1 tetap akan berjalan dan tanpa adanya degradasi. Hal ini karena penyesuaian kompetisi Liga 2 yang tidak sejalan
Selain itu, untuk Liga 3 putaran nasional 2022-2023 resmi dihentikan. Sontak keputusan ini memicu kontroversi karena beberapa Liga 2 merasa tidak pernah menandatangani kesepakatan dan merasa tanda tangan perwakilan klub mereka dipalsukan. Di tengah carut-marut nasib Liga Indonesia, bursa posisi ketua PSSI juga lagi panas-panasnya. Lanyala akan dipastikan melawan Erick Thohir dalam persaingan perebutan kursi ketum PSSI tersebut. Setelah Lanyala menyatakan akan mencalonkan diri untuk menggantikan Muhammad Iriawan, nama Erick Thohir muncul sebagai pesaing bursa calon ketua umum PSSI. Ditemani dengan masing-masing tim suksesnya, kedua tokoh tersebut mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua Federasi Sepak Bola Indonesia itu. Beberapa dinas pendidikan berbagai daerah di Indonesia melarang anak-anak bermain dan membawa mainan lato-lato di sekolah. Hal itu karena suara lato-lato yang berisik dan mengganggu konsentrasi kegiatan belajar mengajar. Beberapa daerah yang melarang siswa main lato-lato di sekolah, yakni Lampung, Bogor, Banda Aceh, Bandung Barat, Kuburaya Kalimantan Barat, Banjarmasin, Semarang, Belitung Bangka Belitung, dan Cirebon. Alasan dibalik pelarangan ini juga akibat potensi bahaya yang ditimbulkan bila kedua bola pada mainan lato-lato tersebut terlepas. Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI mendukung kebijakan sejumlah dinas pendidikan di berbagai daerah yang mengeluarkan surat edaran melarang siswa membawa mainan lato-lato ke sekolah. Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listriatim, mengatakan, surat edaran dari dinas-dinas pendidikan tersebut tidak sama sekali melarang anak bermain, tapi yang dilarang adalah membawa lato-lato dan memainkannya di lingkungan sekolah. Sementara di sejumlah negara seperti Amerika dan Mesir, pelarangan lato-lato telah diberlakukan lebih dahulu. Kita ke kabar selanjutnya. Baru-baru ini insiden pria asal Surabaya menggunting uang kertas senilai 32 juta rupiah lalu memasukkannya ke mesin ATM menjadi perbincangan. Aksi nyeleneh pemuda ini diduga akibat terlalu lama menganggur. Rohmat Hidayat divonis 1,2 tahun penjara dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri PN Surabaya akibat menggunting tepian uang pecahan Rp50.000 hingga total Rp32 juta. Warga Jalan Kampung Malang Kulon Surabaya itu beralasan bahwa dirinya stres akibat menganggur terlalu lama. Kejadian bermula saat Rohman menerima selembar uang rupiah yang sobek saat menarik uang tunai di ATM. Kemudian dia menyetorkan kembali uang tersebut ke mesin store tunai dan ternyata bisa masuk. Dari situ Rohman terus-menerus melakukan aksinya hingga 6 kali di beberapa mesin ATM yang berbeda di wilayah Surabaya dari periode Agustus hingga September 2022. Rohman menggunting ujung uang kertas lalu disetorkan ke mesin ATM. Total uang rusak yang disetornya mencapai Rp32 juta. Aksi Rohman terdeteksi setelah seseorang nasabah melaporkan ke bank yang mengoperasikan ATM. Bank lalu melakukan investigasi dan melaporkan Rohman ke Polrestabes Surabaya. Oke, itu tadi beberapa rangkuman topik terhangat selama sepekan terakhir. Sampai jumpa di pekan depan. See you!